Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yoks 1908. Bagi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang peluang kejadian atau di KD-nya. Kompetensi dasarnya yaitu menghitung peluang suatu kejadian, yaitu KD keterampilan ya. Ya, perkenalkan, nama saya Yoga Prastiawan. Langsung saja masuk ke topik. Apa yang akan dibahas di materi ini? Kita punya beberapa topik di sini. Dari yang pertama itu tentang pengertian percobaan dan apa itu ruang sampel, serta topik yang selanjutnya adalah peluang suatu kejadian. Ini cara menghitungnya, sekaligus ada rumusnya juga. Namun ada tambahan di slide terakhir, yaitu tentang frekuensi harapan. Nah, ini contoh-contoh gambar yang mewakili sebuah kasus nantinya di materi ini. Ada dadu, ada kartu, ada juga koin logam atau uang koin. Langsung masuk ke topik. Percobaan menurut teman-teman ini, menurut saya ya, mungkin teman-teman sudah tahu juga, percobaan dalam peluang itu bisa diibaratkan adalah sebuah kejadian yang nantinya menghasilkan sebuah kemungkinan atau peluang ya. Sebuah kejadian, apapun kejadian, tapi bisa menghasilkan peluang atau kemungkinan yang akan keluar atau terjadi. Seperti contoh satu, kayak melempar uang koin logam, melempar sekali atau beberapa kali uang logam, dan kemungkinannya bisa banyak. Kalau misalkan cuma satu koin, berarti kemungkinan munculnya adalah sisi angka atau sisi gambar. Bisa juga dadu. Kalau misalkan satu dadu ada 6 sisi, jika kita lempar sekali kan mungkin saja muncul angka 1 sampai 6. Contoh lain juga seperti mengambil sebuah kartu secara acak dari satu pak kartu remi atau kartu bridge. Kalau di bahasa matematikanya itu kartu bridge yang sering digunakan. Yang kedua adalah ruang sampel. Apa sih ruang sampel? Kalau di sini saya katakan adalah banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan. Banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan. Kalau tadi sebelumnya kita bahas percobaan yang menghasilkan beberapa kemungkinan atau peluang. Nah, kemungkinan tersebut adalah dinamakan ruang sampel. Kemungkinan-kemungkinan yang akan keluar dari suatu percobaan. Kayak satu dadu atau dua dadu ya. Kemungkinannya banyak nanti di sini. Satu koin logam, dua koin logam, uang koin, banyak juga kemungkinannya. Ada satu pak kartu bridge dengan masing-masing jenisnya. Nah, yang terakhir, bukan terakhir, selanjutnya ini cara menghitung peluang suatu kejadian. Loh, kok bisa dihitung? Ya pasti bisa ya, tapi hanya kemungkinan. Kalau kita bikin interval, peluang itu muncul dari 0 sampai 1. 0 itu peluangnya yang mustahil, hingga 1 itu peluang yang mungkin terjadi. Bisa juga kurang dari 1, 0, sekian, 0,5, 0,2 itu termasuk peluang. Yang penting tidak lebih dari 1. Dirumuskan apa rumus peluang? PK sama dengan NK per NS. Di keterangannya di situ ada PK adalah peluang kejadian, itu yang ditanya biasanya. NK adalah banyak anggota kejadian, banyak kejadian yang ditanya di soal biasanya. Dan NS adalah banyak ruang sampelnya. Jadi NS ini pasti udah baku, jadi wajib kita hafalkan. Misalkan kalau kejadiannya satu dadu, NS nya pasti 6, 2 dadu 36,
1 koin 2, 2 koin 4, 3 koin 8. Ini banyaknya ya, bukan perinciannya nanti kita bahas lebih lanjut. 1 kartu bridge 52. Nanti bisa juga muncul 1 koin sama 1 dadu dilempar bersama. Jadi kemungkinannya bisa sisi dadu yang muncul angka 2, sisi koin muncul gambar. Berarti dalam sekali pelemparan peluang muncul sisi angka 2 dan gambar adalah 1:12. Kenapa 12? Karena ruang sampel dari 1 koin 1 dadu adalah 12 kemungkinan. Nah ini tapi tambahan, bukan tapi tambahan sih, sebenarnya ini ada di materi pokok juga. Frekuensi harapan. Kalau dikatakan peluang itu hanya muncul sekali dalam sekali pelemparan, nah kalau frekuensi harapan ini adalah mencari banyaknya peluang tapi dia dilempar lebih dari sekali, kayak 2, 10, 15, 100, bahkan bisa 500 kali pelemparan. Berapa peluang atau frekuensi harapan kita untuk mendapatkan peluang tersebut? Dirumuskan frekuensi harapan atau FH sama dengan PK dikali N. Loh, kok PK muncul lagi? Ya karena PK itu adalah peluang kejadiannya. PK bisa kita rubah menjadi rumus yang tadi, NK per NS, yang keterangannya sudah dibahas tadi. Banyaknya kejadian per ruang sampel, tinggal dikali N. N ini apa? Banyaknya pelemparan ya, jadi tinggal peluang dikali dengan percobaan atau pelemparannya. Paham ya? Masuk ke contoh soal ya. Di sini kita menghitung peluang. Pertama, berapakah peluang muncul angka genap dari percobaan pelemparan 1 buah dadu? Sekarang kita ilustrasikan. Kalau dadu itu ada 6 sisi. Ada 6 sisi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing memiliki angka, tapi karena yang ditanya adalah angka genap, bisa kita tandai di sini angka genap itu hanya 2, 4, dan 6. Betul ya? Karena cuma 3 yang angka genap, berarti peluangnya adalah 3 dari 6 ruang sampel atau anggota ruang sampelnya ada 6 ya. NS nya pasti 6, NK nya kejadiannya 3, NS nya 6. Sampai sini sudah benar. Tapi kalau nanti di soal pilihan ganda, biasanya dia paling minta disederhanakan menjadi 1/2. Lanjut. Contoh berikutnya, peluang muncul 1 angka dan 1 gambar pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam. Sekarang dua koin logam kita jabarkan masing-masing sisinya seperti ini. Ada gambar, ada angka ya, ada gambar, ada angka, ada gambar Garuda sama angka 200 di sini. Ini mewakili 1 koin. Yang sebelah kanan juga mewakili 1 koin. Jadi total 2 koin ya, dalam 2 keping uang logam. Ini yang kemungkinan muncul, atau sisi-sisi yang mungkin muncul. Oh ini kebalik ya, berarti harusnya gambar angka, nggak apa, yang penting mewakili salah satunya. Kalau kita bikin tabel, angka gambar untuk koin pertama, angka gambar untuk koin kedua. Di sini kalau kita lempar sekali, mungkin nggak muncul angka-angka, mungkin. Yang kedua muncul angka gambar, yang ketiga muncul gambar angka, yang keempat muncul gambar keduanya. Berarti dari randoman ini, dari ajakan ini menghasilkan 4 ruang sampel, 4 kemungkinan. Tapi yang ditanya hanya muncul 1 angka dan 1 gambar secara bersama. Berarti cuma AG dan GA ya, mewakili 1 angka, gambar, 1 angka dan 1 gambar. Lalu peluangnya berapa? Kita hitung, NK nya cuma 2,
dari 4 kemungkinan, dari 4 sampel ruang sampelnya, berarti 2/4 atau disederhanakan 1/2 juga. Next, nah ini soal pilihan ganda, ini yang lumayan penalaran lebih jauh ke belakang, yaitu menyangkut materi permutasi dan kombinasi. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Dalam sebuah kantong, sebuah kotak, ada 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Yang ditanya adalah peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus, ya. Ingat di sini sekaligus. Jadi kalau kalian disediakan sebuah kotak tertutup, kamu disuruh ngambil 3 kelereng merah sekaligus, mungkin langsung terambil nggak? Mungkin terambil tidak merah semua nggak ketiganya, mungkin bisa aja kelereng biru ikut 1, ikut 2, bahkan ikut 3-tiganya. Berarti banyak kemungkinan di situ ya, karena kelereng merahnya ada 7 dan yang ditanya adalah 3 kelereng merah sekaligus. Kita bisa mengkombinasikan pakai rumus kombinasi untuk yang kelereng merah ya, karena yang ditanya cukup yang merah. Ini untuk mencari NK nya aja. Banyak kejadian di kelereng merah jika terambil 3 dari 7 kombinasi 3. Dengan rumus yang lalu didapatkan hasil 35 kemungkinan bahwa kelereng merah terambil 3 sekaligus. Ada 35 kemungkinan atau 35 cara. Nah ini NK nya. Lalu NS nya gimana? Karena NS itu sampel 1 kejadian, berarti kita hitung adalah 7 ditambah 3, 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru, berarti ada 10. Jika ada 10 bola terambil 3, yang tadi saya bilang ada kemungkinan bahwa 2 biru terambil atau 3 biru sekaligus terambil, berarti kita kombinasikan 10 kombinasi 3, karena dari 10 kelereng mau diambil 3. Ini untuk mencari ruang sampelnya didapatkan angka 120. Berarti peluangnya /, tinggal NK dibagi NS atau 35 dibagi 120. Hasilnya 7/24. Selesai. Hasilnya adalah C. Ya. Selalu paling disederhanakan. Selanjutnya, pada percobaan melempar 2 buah dadu secara bersama, tentukan peluang muncul A. mata dadu kembar, B. jumlah mata dadu 10. Nah ini kalau kita lihat, ini kejadian atau percobaan melempar 2 buah dadu ya. Kalau kita sudah hafal list table dari 2 dadu, bisa kita lihat di sini banyak kombinasi angka dadu yang keluar dari 11 sampai 66, yang totalnya di sini ada 36. Nah untuk pertanyaan yang A, hanya mata dadu kembar yang ditanya. Mata dadu kembar di sini kita lihat ada 6, dari 11 sampai 66, ini yang kembar ya. Jadi kalau kalian ngocok 2 dadu keluar muncul angka 22, berarti itu adalah mata dadu yang kembar. Lalu peluangnya gimana? NK nya berapa? NK nya ya ada 6 dari total 36 NS nya. Berarti peluang untuk jawaban A adalah 6/36 atau disederhanakan menjadi 1/6. Gampang ya. Lanjut yang B. Peluang muncul jumlah mata dadu 10. Mata dadu 10 yang mana? Yang total kombinasi angkanya itu menghasilkan angka 10. Coba kalau misalkan 51, oh bukan, karena totalnya hanya 6. 31 karena totalnya 4, berarti salah. Kita cari yang totalnya 10, ternyata ada 6, 55, 64 sama 46. Ada 3 kombinasi 2 dadu yang hasilnya jumlahnya 10. Berarti peluangnya adalah 3. Karena apa 3? Karena ada 1, 2, 3. Dari total NS nya 36, setelah disederhanakan menjadi 1/12,
Mudah ya. Jadi perlu diingat 2 dadu totalnya 36 kombinasi ruang sampelnya. Contoh selanjutnya, peluang terambilnya kartu hitam pada percobaan pengambilan kartu secara acak dalam kartu blitz adalah kita disuruh nyari peluang terambilnya kartu hitam. Kita lihat di sini jenis-jenis bentuk kartu ya. Ada 2 kartu yang warnanya hitam, 2 jenis kartu yang warnanya hitam. Berarti yang merah tidak perlu kita lihat. Kenapa? Karena yang ditanya hanya hitam. Untuk masing-masing jenisnya itu ada beberapa kartu yang perlu kita ingat atau perlu kita hafal. Untuk yang hitam scope ini totalnya ada 13. Untuk hati dia ada 13, sampai yang wajik atau diamond ada 13. Jadi totalnya itu ada 52 sampelnya ya. Tapi yang ditanya hanya kartu hitam. Kartu hitam di sini ada 13, bawah juga 13. Berarti totalnya 26. Maka peluang dari pengambilan kartu hitam pada satu pak kartu adalah 26 dari 52 kartu yang totalnya 1/2 setelah disederhanakan. Jadi nanti kalau ditanya berapa jumlah peluang kartu gambar, cari di sini yang gambar ya. Ada as, jack, queen, king. As ini termasuk gambar ya. Lanjut. Peluang muncul dadu mata 2 bersamaan dengan sisi gambar pada uang logam. Percobaannya adalah pelemparan 1 dadu dan 1 uang logam. Ini kayak ini jarang banget terjadi, permainan yang jarang terjadi. Kita disuruh melemparkan 1 buah koin sama 1 dadu bersamaan. Salah satu kemungkinan yang muncul seperti muncul mata dadu 4 dengan sisi angka pada koin, berarti terbentuk angka dan dadu 4 ya. Itu salah satunya. Dari berapa sih ruang sampelnya kalau misalkan kejadian pelemparan ini 1 dadu dan 1 uang logam? Bisa lihat tabel di sini. Kemungkinan yang muncul di sini ada 12. Ada gambar dengan dadu 1 sampai angka dengan dadu 6. Ya, perinciannya bisa lihat di bawah. Untuk koin adalah angka dan gambar, dadunya ada 6 sisi. Karena yang ditanya adalah mata 2 dan gambar, berarti yang ini ya, gambar 2, hanya ini yang ditanya. Berarti peluangnya adalah 1 dari 12 kemungkinan yang keluar dari pelemparan 1 dadu dan 1 logam, koin logam. Lanjut. Berapakah frekuensi harapan dari peluang muncul angka genap dari percobaan pelemparan 1 buah dadu yang dilempar sebanyak 46 kali? Jadi kalian melempar 1 dadu tapi yang muncul adalah dilempar sebanyak 46 kali. Berapa sih banyak item yang kita dapat dari bilangan genap tersebut? Kita ilustrasikan lagi. Ingat 1 dadu ada 6 sisi ya. Karena hanya genap, ya kita tandai angka 2, 4, dan 6. Hanya 3, berarti peluangnya adalah 3/6 atau setengah. Ini baru peluangnya. Karena frekuensi harapan itu tinggal dikali dengan banyak pelemparannya, maka frekuensi harapannya menjadi setengah dikali 46 kali pelemparan, maka hasilnya 23 kali kita berpeluang mendapatkan angka genap dari sebuah dadu yang dilempar sebanyak 46 kali. Oke, sampai sini paham? Ini pembahasan contoh soal terakhir di frekuensi harapan. Sekian dari saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye bye.